Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil inspeksi K3 pada bengkel konstruksi menggunakan metode Job Safety Analysis dengan kelompok sebagai berikut. Dengan dosen pengaku, baik langsung masuk ke bab 1 yaitu tentang latar belakang. PPNS adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, yang mana PPNS memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Salah satunya adalah bengkel konstruksi. Sebelumnya, kami akan menunjukkan cuplikan tentang keadaan bengkel konstruksi di PPNS. Bengkel ini memiliki beberapa potensi yang ditimbulkan akibat aktivitas di dalamnya. Salah satunya adalah kebakaran. Maka perlu adanya upaya pengendalian preventif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, kami mahasiswa PPNS melakukan inspeksi untuk melihat kondisi alat pemadam api ringan dan juga mengevaluasi pekerjaan housekeeping di bengkel konstruksi PPNS. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia? Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mengetahui ketersediaan alat pemadam api ringan di bengkel konstruksi. Lalu yang kedua, mengetahui kesesuaian kondisi alat pemadam api ringan di bengkel konstruksi berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan memberikan penilaian keselamatan dan kesehatan kerja pada area pekerjaan housekeeping. Dan yang terakhir, memberikan usulan perbaikan dan cara penanganan keselamatan dan kesehatan kerja pada area housekeeping. Masuk ke metode pelaksanaan. Jenis inspeksi yang digunakan untuk proses inspeksi alat pemadam api ringan dan pekerjaan housekeeping adalah termasuk ke dalam inspeksi khusus, sehingga metode yang digunakan untuk inspeksi ini adalah metode inspeksi secara visual, yakni dengan pengamatan mata pada objek yang diteliti. Seperti, apakah apar mudah dilihat dan dijangkau? Lalu, apakah tabung apar mengalami cacat, karat, korosi, penyok, pecah, atau yang lainnya? Lalu yang ketiga, apakah penerapan 5R telah berjalan dengan baik? Dan apakah fasilitas telah terawat dengan baik? Masuk ke poin yang keempat, yaitu ruang lingkup. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 dari mahasiswa K3 semester 6 diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi dengan lokasi di bengkel konstruksi pada waktu inspeksi yaitu jam 18.30 sampai 12.00. Dengan spesifikasi gedung yaitu digunakan untuk tempat pembuatan atau membangun sebuah kapal, dan di dalamnya terdapat
banyak jenis pekerjaan seperti bending, cutting, pengepresan baja dan besi, lalu yang lainnya. Dengan resiko potensi bahaya kebakaran, lalu kita menggunakan standar inspeksi. Yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampai sampah rumah tangga. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Lalu yang terakhir ada buku saku implementasi 5R. Dengan metode analisa yaitu menggunakan job safety analysis. Lalu masuk ke poin yang kelima yaitu pengertian dari job safety analysis. Merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengkaji ulang metode dan mengidentifikasi pekerjaan yang tidak selamat dan dilakukan koreksi sebelum terjadinya kecelakaan. Dengan tujuan pelaksanaan secara umum untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan, sehingga tenaga kerja diharapkan mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Atas dasar potensi bahaya atau hazard yang ada di bengkel konstruksi, yaitu kebakaran, maka digunakan analisa identifikasi bahaya pada bengkel konstruksi PPNS, yaitu Job Safety Analysis, dengan langkah pembuatan sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih jenis pekerjaan sesuai dengan prioritas atau jenis pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya yang lebih besar dari jenis pekerjaan lainnya. Lalu yang kedua, membentuk tim analisa keselamatan pekerja. Lalu yang ketiga adalah mengurai atau merincikan suatu pekerjaan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi bahaya sesuai dengan tahapan pekerjaan yang sudah diurai dan juga memberikan langkah pengendalian untuk meminimalisir atau menghilangkan potensi bahaya. Dan yang terakhir adalah membuat penyelesaian. Membuat penyelesaian di sini yang dimaksud adalah membuat dokumentasi dan juga mengkomunikasikan temuan analisa bahaya yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Masuk ke bab 2 yaitu tentang hasil inspeksi yang dilakukan di bengkel konstruksi. Bahasan yang pertama adalah tentang formulir inspeksi APAR dan APAP. Hasil inspeksi APAR dan APAP di bengkel konstruksi didapatkan bahwa masih banyak sekali peletakan APAR dan APAP yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga diperlukan penataan ulang tata letak APAR dan APAP yang berada di bengkel konstruksi. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang inspeksi housekeeping. Hasil inspeksi yang didapatkan bahwa masih kurangnya penerapan 5R di bengkel konstruksi terhadap pekerja, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap penerapan 5R yang berada di bengkel konstruksi. Yang selanjutnya adalah form job safety analysis pada pekerjaan pengepresan. Dapat dilihat dari form job safety analysis, yaitu pada urutan kerja, proses pengepresan merupakan proses dengan potensi bahaya yang cukup tinggi, sehingga diperlukan perhatian lebih pada saat pekerja melakukan pekerjaan pada proses ini. Yang terakhir adalah hasil inspeksi yang dilakukan di bengkel konstruksi. Dari inspeksi yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat satu buah alat pemadam api ringan dengan tipe karbon dioksida yang telah kadaluarsa. Lalu terdapat 4 buah alat pemadam api besar dengan tipe karbon dioksida yang masih dapat digunakan. Lalu terdapat 2 buah tanda APAR yang sesuai, namun tidak tersedia APAR di bawahnya.
Terdapat 2 buah apap yang diletakkan di tempat yang sulit dijangkau dan tidak terdapat tanda apar. Yang selanjutnya, tabung handle dan selang apar dalam keadaan baik. Dan penerapan 5R di bengkel konstruksi masih belum berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, material di bengkel konstruksi tidak tertata dengan baik. Bengkel konstruksi terdapat banyak debu akibat proses pengerjaan material baja logam dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak ada pengolahan serbuk logam atau baja yang dihasilkan dari proses pengerjaan material. Dan yang terakhir, tersedianya toilet, jamban, wastafel, dan peturasan yang cukup bagi jumlah pekerja di bengkel konstruksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hanifah Ayu Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya adalah bab 3 atau skala prioritas. Skala prioritas berdasarkan hasil inspeksi terdapat 5 temuan dalam hasil inspeksi yang paling berbahaya berdasarkan hubungan dengan job safety analysis pekerjaan mesin pres, yaitu sebagai berikut. Lebih penting dan lebih mendesak. Poin pertama, terdapat 1 buah alat pemadam api ringan dengan tipe karbon dioksida yang telah kadaluarsa. Poin kedua, terdapat 2 buah apar yang sesuai namun tidak tersedia apar. Kurang penting dan lebih mendesak. Poin ketiga, terdapat 2 buah apar besar yang diletakkan di tempat yang sulit dijangkau dan tidak ada tanda apar. Kurang mendesak dan lebih penting. Poin keempat, material di bengkel konstruksi tidak tertata dengan baik. Kurang penting dan kurang mendesak. Bengkel konstruksi terdapat banyak debu akibat proses pengerjaan material baja dan logam. Rekomendasi skala prioritas. Untuk mengatasi 5 temuan di atas yang berhubungan langsung dengan aspek apar, apap, dan housekeeping, maka dilakukan kegiatan perbaikan sebagai berikut. Lebih penting dan lebih mendesak, yaitu pada aspek apar dan apap. Tata ulang peletakan apar dan apap serta pengecekan isi apar dan apap secara berkala. Kurang mendesak dan lebih penting, housekeeping. Tata ulang peletakan material dan pembersihan debu setelah proses pekerjaan di bengkel konstruksi. Selanjutnya adalah bab 4 atau PDCA, di mana 4.1 adalah plan, 4.2 adalah do, 4.3 adalah check, dan 4.4 adalah action. 4.1 atau plan, terdapat 6 poin, yaitu rencana perbaikan, pelaksana perbaikan, informasi terkait, tujuan perbaikan, metode perbaikan, persiapan perbaikan. 4.1 atau rencana perbaikan. Berdasarkan hasil inspeksi terhadap pekerjaan mesin pres pada aspek ketersediaan apar, apap, dan penerapan housekeeping pada bengkel konstruksi, maka rencana perbaikan yang dapat dilakukan adalah tata ulang peletakan material dan pembersihan debu setelah proses pekerjaan di bengkel konstruksi sesuai dengan standar housekeeping. Yang kedua, tata ulang peletakan apar dan apap serta pengecekan isi apar dan apap secara berkala sesuai dengan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980. 4.1.2 atau pelaksanaan perbaikan. Rencana perbaikan akan dilakukan oleh pihak yang memenuhi sarana dan prasarana di kampus PPNS atau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, khususnya pada bengkel konstruksi. Pemenuhan perbaikan akan diterapkan dan dicek secara berkala oleh pihak UPI K3 PPNS. Inspektor dari UPI K3 PPNS akan memantau dan menilai dari penerapan secara perbaikan yang telah dibuat. 4.1.3 Lokasi perbaikan bengkel konstruksi PPNS. Spesifikasi lokasi bengkel konstruksi PPNS adalah ruang luas yang digunakan sebagai tempat proses konstruksi barang berbahan logam maupun baja. Pekerjaan yang terdapat pada bengkel tersebut seperti pekerjaan pengelasan, gerinda tangan, pekerjaan mesin fres, pekerjaan mesin roll, mesin furnis, pekerjaan bending, dan lain-lain. Hazard yang timbul adalah bahaya kebakaran dan penyakit akibat kerja. Tujuan perbaikan sendiri terdapat 4 poin.
yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh material yang tidak tertata rapi. Poin kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan debu sisa material pekerjaan. Poin ketiga, mencegah proses pemadaman kebakaran berskala kecil yang tidak efektif dan efisien yang disebabkan oleh peletakan apar yang sulit dijangkau. Dan poin yang keempat adalah mencegah terjadinya isi apap yang kadaluarsa dan tidak sesuai dengan jenis bahaya kebakaran dengan inspeksi secara berkala. 4.1.5 Metode perbaikan housekeeping. Langkah yang pertama, menentukan standar yang digunakan sebagai acuan penerapan housekeeping, yaitu buku saku implementasi 5S+S tahun 2018. Poin yang kedua, menyediakan fasilitas rak dan peralatan kebersihan yang memadai guna menunjang diterapkan pemilahan material pembersihan debu. Yang ketiga, menata atau mengurutkan rak berdasarkan jenis pekerjaannya, di mana satu rak adalah satu jenis pekerjaan. Poin yang keempat yaitu memberikan tanda label pada material sesuai dengan nomor rak peletakan. Langkah yang kelima, menata atau mengurutkan barang berdasarkan proses alur kerjanya. Langkah yang keenam, memberikan surat peringatan kepada mahasiswa atau dosen atau karyawan. Langkah yang ketujuh, membersihkan tempat kerja dari sampah debu setelah melakukan pekerjaan. Langkah yang ke-8, meminimalisir sumber sampah dan debu. Langkah yang ke-9, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Langkah yang ke-10, membuat jadwal piket kebersihan untuk setiap teknisi di bengkel konstruksi. 4.1.5 Metode perbaikan peletakan apar. Langkah yang pertama, menentukan standar yang digunakan, yaitu Permenaker nomor 4 tahun 1980. Langkah yang kedua, menghitung luas area bengkel konstruksi yang digunakan sebagai acuan perhitungan jumlah apar dan apap. Langkah yang ketiga, menentukan titik peletakan apar dan apap dengan jarak sesuai dengan standar yang digunakan. Langkah yang keempat, menentukan jenis apar dan apap yang sesuai dengan potensi bahaya di bengkel konstruksi. Langkah yang kelima, menyediakan apar dengan isi yang sesuai dengan kelas bahaya kebakaran di bengkel konstruksi adalah apar dry chemical powder. Langkah yang enam, membuat kartu inspeksi apar dan apap yang dikalungkan pada handle apar dan apap. Langkah yang ketujuh, melakukan pengecekan apar dan apap secara berkala dan ditulis pada kartu inspeksi. Langkah yang ke-8, mengganti apar dan apap apabila terdapat kondisi isi yang kadaluarsa. 4.1.6 Persiapan perbaikan. Lokasi perbaikan adalah bengkel konstruksi PPNS. Peralatan yang dibutuhkan, alat tulis digunakan untuk membuat checklist, mengisi checklist formulir perbaikan. Lembar form inspeksi apar dan housekeeping, yaitu lembar perbaikan yang telah dibuat oleh grup ini. Lalu penggaris atau meteran untuk mengukur luas ruangan. Kamera atau HP yang digunakan untuk mendokumentasikan temuan-temuan dari hasil inspeksi. Selanjutnya adalah checklist perbaikan dari rencana perbaikan yang telah dibuat. Yang pertama yaitu adalah checklist perbaikan housekeeping berdasarkan buku implementasi 5S+S. Terdapat 8 poin, yaitu apakah area kerja sudah dalam keadaan rapi, apakah material sudah diletakkan, dan lain-lain. Kriteria ketercapaiannya adalah 70%. Apabila penerapan pada 8 poin tersebut belum mencapai 70%, maka perlu dilakukan perbaikan ulang. Namun apabila telah melebihi 70%, maka tidak perlu dilakukan perbaikan ulang, namun
tetap terus diterapkan peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah checklist perbaikan untuk APAR. Terdapat 6 poin. Sama seperti checklist perbaikan housekeeping, yaitu kriteria ketercapaiannya adalah 70%. Apabila kurang dari 70%, maka perlu dilakukan perbaikan ulang, dan apabila lebih dari 70%, maka perbaikan tersebut tetap diterapkan. Setelah melakukan rencana perbaikan, maka langkah selanjutnya yakni tahap pelaksanaan perbaikan, di mana pada tahap ini juga mengacu pada tahap rencana perbaikan, yang terdapat 2 poin, yakni program tata ulang peletakan material dan pembersihan debu pada bengkel konstruksi, dan yang kedua, program tata ulang peletakan APAR dan APAP, serta pengecekan isi APAR dan APAP pada bengkel konstruksi. Baik, lanjut saja mengenai program yang pertama, yakni program tata ulang peletakan material dan pembersihan debu pada bengkel konstruksi, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Langkah yang pertama yakni make introduction. Sebelum melakukan perbaikan yang telah direncanakan, maka pelaksana perbaikan atau inspektor meminta persetujuan kepada top manajemen kampus sebagai pihak penanggung jawab tertinggi atas fasilitas kampus. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan inspektor yakni memberikan surat permohonan izin perbaikan yang ditujukan kepada top manajemen kampus. Kedua, memberikan surat pernyataan terkait biaya perbaikan tata ulang peletakan material yang akan ditanggung oleh pihak top manajemen kampus. Setelah mendapatkan persetujuan, maka langkah selanjutnya yakni melakukan perbaikan. Langkah yang kedua yakni specific risk control system and the adequacy of health and safety management arrangement. Perbaikan ini diperlukan akibat adanya temuan dari hasil inspeksi dengan jenis inspeksi environment pada area pekerjaan housekeeping yang telah dilaksanakan secara visual berdasarkan pertimbangan skala prioritas, lebih penting kurang mendesak. Perbaikan ini dilakukan dengan pertama, mempertimbangkan kondisi keselamatan setiap pelaksanaan perbaikan. Kedua, mengimplementasikan rencana perbaikan yang telah dibuat. Ketiga, melakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, yakni 6 bulan, yang telah disetujui oleh pihak top manajemen kampus. Langkah yang ketiga yakni make regulatory decision, di mana pada tahap ini membuat keputusan dan juga membuat peraturan. Berdasarkan rencana perbaikan yang akan dilakukan, maka diputuskan untuk dilakukan setelah kegiatan inspeksi pekerjaan housekeeping. Kedua, perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, dikarenakan kegiatan perbaikan dilakukan sekaligus dengan pemantauan dampak yang ditimbulkan, sehingga nantinya perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga yakni dilakukan pembuatan peraturan untuk kegiatan perbaikan. Langkah yang terakhir yakni communicate the outcome and conclude the visit, di mana pada tahap ini mengkomunikasikan langkah-langkah perbaikan. Langkah yang pertama yakni membuat laporan pemantauan perbaikan tata ulang peletakan material dan pembersihan sisa debu. Langkah yang kedua yakni mengkomunikasikan kepada pihak yang berwenang, yakni top manajemen kampus, teknisi bengkel konstruksi, dan UPI K3 PPNS. Langkah yang terakhir yakni melakukan tindak lanjut hasil perbaikan oleh pihak yang berwenang. Program yang kedua yakni program tata ulang peletakan APAR dan APAP dan pengecekan isi APAR dan APAP pada bengkel konstruksi dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Langkah yang pertama yakni make introduction, sama seperti program yang pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Memberikan surat permohonan izin perbaikan yang ditujukan kepada top manajemen kampus. Kedua, memberikan surat pernyataan terkait biaya pembelian APAR dan APAP dikarenakan setelah melihat hasil inspeksi, APAR dan APAP sudah kadaluarsa, maka diperlukan APAR dan APAP yang baru.
Surat pernyataan ini berisikan biaya pembelian yang akan ditanggung penuh oleh pihak top manajemen kampus. Setelah mendapatkan persetujuan, maka perbaikan dapat dilakukan. Langkah yang kedua yakni Specific Risk Control System and the Adequacy of Health and Safety Management Arrangement. Perbaikan ini diperlukan akibat adanya temuan dari hasil inspeksi dengan jenis inspeksi Fire Protection Equipment yang telah dilaksanakan secara visual berdasarkan pertimbangan skala prioritas, lebih penting, lebih mendesak. Pada tahap ini berbeda pada tahap selanjutnya. Perbedaannya terletak pada jenis inspeksinya dan juga pada jenis skala prioritasnya. Perbaikan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan setiap pelaksanaan perbaikan. Kedua, mengimplementasikan rencana perbaikan yang telah dibuat. Ketiga, melakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, yakni 6 bulan setelah disetujui oleh top manajemen kampus. Langkah yang ketiga yakni make regulatory decision. Berdasarkan rencana perbaikan yang akan dilakukan, maka diputuskan perbaikan dilakukan setelah kegiatan inspeksi APAR dan APAP. Kedua, perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan dikarenakan kegiatan perbaikan dilakukan sekaligus dengan pemantauan dampak yang ditimbulkan sehingga nantinya perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga yakni dilakukan pembuatan peraturan untuk kegiatan perbaikan. Langkah yang terakhir pada program ini yakni communicate the outcome and conclude the visit. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Membuat laporan pemantauan hasil perbaikan, tata ulang peletakan APAR dan APAP, dan pengecekan isi APAR dan APAP. Kedua, mengkomunikasikan hasil perbaikan kepada pihak yang berwenang, yakni pihak top manajemen kampus, teknisi bengkel konstruksi, dan UPI K3 PPNS. Langkah yang terakhir yakni melakukan tindak lanjut hasil perbaikan oleh pihak yang berwenang tadi. Langkah selanjutnya yakni langkah cek akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, poin 4.3 yaitu cek, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, reporting and recording, yaitu pelaporan dan perekaman hasil pengecekan perbaikan. Kemudian ada following up and closing out, dan evaluasi. Langsung saja kita ke 4.3.1. Dari hasil pengecekan perbaikan APAR didapatkan bahwa perbaikan tata ulang peletakan APAR dan APAP serta pengecekan isi APAR dan APAP secara berkala sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1980 telah dilakukan dengan ketercapaian 100% dari 70%. Jadi berdasarkan data hasil pengecekan didapatkan bahwa APAR pada bengkel konstruksi telah ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas. APAR juga mudah diambil dan dicapai. APAR sudah diperiksa dalam jangka 12 bulan dan pengukur tekanan atau pressure gauge berfungsi dengan baik, serta tabung APAR untuk kategori bahan kimia sesuai yang ada di bengkel konstruksi telah diisi setahun sekali. Kemudian untuk hasil pengecekan perbaikan housekeeping didapatkan bahwa perbaikan tata ulang peletakan material dan pembersihan debu sisa pekerjaan di bengkel konstruksi telah dilakukan dengan ketercapaian 87,5% dari 70%. Dari data hasil pengecekan didapatkan bahwa bengkel konstruksi dalam keadaan rapi atau material sudah tertata dengan baik. Material juga sudah diletakkan sesuai dengan tempatnya. Material juga sudah diberi label. Adanya kegiatan pembersihan di bengkel konstruksi setelah pekerjaan selesai. Adanya alat kebersihan seperti sapu dan lain-lain. Adanya peralatan safety seperti masker, safety glove, dan lain-lain. Atap bengkel konstruksi juga bersih, namun di sini dikatakan bahwa
Dinding bengkel konstruksi tidak bersih. Hal ini karena adanya pekerjaan yang mempengaruhi kebersihan dinding, yaitu proses pengelasan. Selanjutnya untuk poin 4.3.2 following up and closing out. Jadi, hasil pengecekan perbaikan dan rekomendasi disampaikan ke pihak manajemen kampus untuk selanjutnya ada tindak lanjut agar hasil pengecekan perbaikan dan rekomendasi itu bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya untuk poin 4.3.3 evaluasi. Jadi, berdasarkan hasil pengecekan perbaikan, telah memenuhi tujuan dilaksanakannya hasil inspeksi APAR dan housekeeping. Dari tujuan tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, rencana perbaikan tata ulang peletakan APAR dan APAP, serta pengecekan isi APAR dan APAP secara berkala sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1980 telah dilakukan, sehingga dapat mencegah proses pemadaman berskala kecil yang tidak efektif dan efisien, mencegah adanya APAR dan APAP yang kadaluarsa serta tidak sesuai dengan jenis bahaya. Untuk yang kedua, rencana perbaikan tata ulang peletakan material dan pembersihan debu sisa pekerjaan di bengkel konstruksi telah dilakukan, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja baik cedera ringan ataupun cedera berat serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Selanjutnya untuk 4.4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir ada action, yang mana adanya action ini untuk meningkatkan mutu keselamatan pada bengkel konstruksi, maka diperlukan suatu kebijakan untuk mendukung hasil inspeksi yang telah dilakukan. Yang mana dapat diwujudkan melalui poin pertama yaitu safety policy, dan yang kedua yaitu safety training. Dalam safety policy ini tersendiri, yaitu dalam organisasi safety policy-nya yaitu pentingnya APAR dan housekeeping di lingkungan akademik. Kemudian untuk policy execution, kampus membentuk tim untuk melakukan pengadaan APAR dan housekeeping yang memadai. Kemudian untuk policy assessment, yaitu evaluasi pelaksanaan regulasi secara berkala, rentang waktunya itu 6 bulan sekali melalui inspeksi APAR dan housekeeping. Untuk job sendiri, policy-nya yaitu melakukan pengecekan terhadap alat kerja dan sarana prasarana lain yang dapat menimbulkan kebakaran, pengadaan APAR dan housekeeping. Kemudian untuk policy execution, melaporkan ke kepala bengkel atau UPTPP bila terdapat alat kerja ataupun sarana prasarana lain yang dapat menimbulkan kebakaran dan ketidaktersediaan APAR dan housekeeping yang tidak memadai. Kemudian untuk policy assessment, yaitu melakukan pelaporan setelah melakukan pengecekan di bengkel konstruksi dan dilakukan pemantauan. Untuk individunya sendiri, di sini policy-nya memperhatikan ketersediaan atau kelayakan atau kondisi APAR dan housekeeping di area bengkel konstruksi. Untuk policy execution-nya selalu merawat, menjaga terhadap ketersediaan APAR yang ada, kemudian dan tidak merusak fasilitas yang ada. Untuk policy assessment-nya sendiri, melakukan pelaporan kepada pihak UPTPP jika menemukan APAR yang kosong atau tidak tersedianya APAR dan fasilitas housekeeping yang tidak tersedia atau kurang memadai. Kemudian yaitu penerapan safety policy, yang mana penerapan safety policy ini ada 6 poin, yaitu yang pertama specific behavior, yaitu menerapkan pentingnya APAR, APAP sebagai sarana penanggulangan kebakaran dan housekeeping untuk mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua,
yaitu maintain silence with novelty, yang mana ini adalah memasang stiker atau banner 5R atau 5S di bengkel konstruksi. Kemudian ada vary the message, yaitu contohnya memastikan ketersediaan APAP, dan selalu menerapkan 5R sama dengan memastikan keamanan nyawa Anda. Kemudian yang keempat yaitu melibatkan target, yang mana di sini maksudnya mengawasi dan mengecek ketersediaan APAR dan housekeeping setiap 6 bulan sekali, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu waktu dan tempat yang tepat, yang mana di sini kami menerapkan safety policy ini setiap hari dan saat briefing sebelum praktikum atau kuliah dimulai, seperti itu. Kemudian yang keenam ada implement consequence, yaitu memberikan surat peringatan kepada mahasiswa atau dosen atau karyawan yang mana di situ tidak mematuhi peraturan. Kemudian 4.4.2 yaitu tentang safety training. Yang pertama, dalam safety training ini kami mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, yang mana PPNS memiliki bengkel yang berpotensi terjadinya kebakaran. Kemudian mahasiswa atau dosen atau karyawan yang masih asing akan penggunaan alat atau benda atau objek yang baru yang dapat beresiko menyebabkan kebakaran. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat mahasiswa atau dosen atau karyawan yang masih baru sehingga rawan terjadi human error yang dapat menyebabkan kebakaran. Untuk tujuannya pelatihan yaitu yang pertama, mahasiswa atau dosen atau karyawan dapat melakukan tindakan tanggap darurat penanggulangan kebakaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa atau dosen atau karyawan dapat menggunakan alat atau benda atau objek baru dengan baik dan tidak menimbulkan kebakaran. Dan yang ketiga, mahasiswa atau dosen atau karyawan yang masih baru tidak akan melakukan human error yang menyebabkan kebakaran. Kemudian dalam merancang pelatihan, di sini ada 3 tahapan, yaitu siapa yang akan dilatih. Dalam tahap ini yaitu mahasiswa atau dosen atau karyawan yang masih belum mendapat pelatihan di PPNS. Kemudian yang kedua yaitu siapa yang akan melatih. Yang akan melatih yaitu dosen ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu lokasinya di mana, lokasi pelatihannya. Di sini ada di ruang pelatihan atau ruang kelas atau lab atau di bengkel, seperti itu. Kemudian dalam metode pelatihan di sini ada beberapa, yaitu yang pertama tentang training center. Pelatihan ini dilakukan di dalam ruangan, di mana peserta mendapatkan pengetahuan teori mengenai bahaya-bahaya yang dapat terjadi di berbagai ruangan, termasuk bahaya kebakaran, serta bahaya apabila kondisi 5R tidak diterapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan demonstration atau example, yang mana di sini dosen yang berkompeten menjelaskan dan menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan langkah demi langkah mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat yang lainnya. Di sini dosen atau karyawan yang ditunjuk sebagai pelatih menunjuk kepada peserta pelatih dengan bantuan ceramah atau gambar, bahan teks, presentasi PowerPoint, atau dengan diskusi. Kemudian yang tiga yaitu ada simulation, yang dimana di sini para peserta akan merasakan dan menyentuh langsung seperti apa sih APAR itu, bagaimana sih cara menggunakannya,
seperti itu. Kemudian dalam safety training juga ada program pelatihan lanjutan, yaitu yang mana dosen ahli ini tetap memonitoring peserta selama 1 tahun. Nah, jadi setelah training itu dilakukan, ada program lanjutan, yaitu program pelatihan lanjutan, yang mana di sini dosen itu tetap melihat, memonitoring peserta selama 1 tahun ke depan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana evaluasi ini dilakukan pada setiap peserta yang telah diberikan pelatihan untuk menguji tingkat pemahaman materi yang telah diberikan. Di sini penguji melakukan dengan memberikan post-test dan simulasi tanggap darurat ketika terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya. Nah, di sini ada lampiran-lampiran tentang inspeksi dari kelompok kami yang telah kelompok kami lakukan di bengkel konstruksi. Nah, yang di sini ada gambar yang pertama, yaitu peletakan tanda APAR yang tidak sesuai, yaitu yang mana seharusnya di bawahnya itu ada sebuah APAR, kan tetapi di situ malah penuh dengan tong, tidak ada APAR-nya. Kemudian temuan yang kedua yaitu APAR yang tidak bertekanan, dan isinya APAR ini sudah kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, peletakan APAP yang sulit untuk dijangkau. Yang keempat yaitu peletakan tanda APAP yang tidak sesuai dengan jumlah APAP. Nah, peletakan APAP yang tidak sesuai, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu peletakan tanda APAR yang tidak sesuai, yaitu tidak terdapat sebuah APAR di bawah tanda tersebut. Ya, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.